Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan, hidup seorang anak bernama Vira. Dia adalah adik dari seorang kakak bernama Dinda, yang sejak kecil mengalami kecelakaan yang membuat tubuhnya terbaring tak berdaya. Dinda, yang dulunya seorang gadis ceria dan penuh semangat, kini hanya bisa terbaring di atas tempat tidur, bergantung sepenuhnya pada adiknya. Vira, yang saat itu baru menginjak usia 18 tahun, tidak pernah mengeluh tentang tugas yang harus dia jalani. Meski usianya muda, Vira sudah matang dalam menjalani kehidupan yang penuh tanggung jawab. Kehidupan mereka berdua sudah jauh dari kata mudah. Ayah mereka, seorang petani, sudah lama meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis, dan ibu mereka, yang kini bekerja sebagai penjahit, selalu pulang larut malam untuk mencari nafkah. Vira lah yang menjadi pengganti ayah di rumah, menggantikan peran kakaknya, serta menjaga Dinda yang tak bisa bergerak sendiri. Setiap pagi, Vira akan bangun lebih awal dari Dinda, menyiapkan sarapan sederhana, dan membersihkan rumah yang hanya terdiri dari 2 kamar dan 1 ruang tamu kecil. Setelah itu, Vira akan membawa Dinda ke halaman rumah untuk duduk di kursi roda, menemani kakaknya menikmati udara pagi. Bagi Vira, setiap detik yang dilewati dengan Dinda adalah sebuah anugerah, meskipun kadang berat hati menghadapinya. Pagi itu, seperti biasa, Vira menyiapkan sarapan dan mencuci piring setelahnya. Dinda terbangun dengan mata yang sayu, memandang dunia dengan tatapan kosong. Vira selalu berusaha tersenyum, meskipun hatinya sering terasa remuk. Dia tahu betapa sulitnya bagi Dinda untuk menerima keadaan, dan Vira tidak pernah sekalipun merasa kecewa atau marah pada kakaknya. Dia tahu, Dinda bukanlah orang yang memilih untuk terjebak dalam kondisi itu. "Mau aku ambilin air panas, Kak?" tanya Vira sambil menyiapkan handuk kecil untuk membasahi wajah Dinda. Dinda hanya mengangguk pelan, tak bisa mengucapkan kata-kata. Hatinya seringkali dipenuhi dengan rasa frustasi, merasa tidak berguna dan hanya menjadi beban. Namun, Vira selalu ada untuknya, bahkan saat dunia terasa begitu kelam. Sambil membersihkan wajah Dinda, Vira memandang kakaknya dengan penuh kasih. Dinda dulunya adalah gadis yang sangat aktif, suka bernyanyi, dan memiliki banyak impian. Semua impian itu seakan terhenti sejak kecelakaan itu. Namun, Vira selalu berusaha memberikan kebahagiaan kecil untuk kakaknya, meski hanya dengan senyuman dan canda tawa yang jarang ia rasakan. "Jangan khawatir, Kak," kata Vira pelan, menyeka air mata yang tak bisa ditahan. "Aku akan selalu ada untukmu. Kita akan hadapi semua ini bersama-sama." Dinda menatap Vira dengan mata yang berkaca-kaca. Ada banyak perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia tahu betapa besar pengorbanan adiknya. Namun, perasaan malu dan bersalah sering menguasai dirinya. Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan betapa berterima kasihnya dia pada Vira. Tapi, ia hanya bisa merasakan rasa syukur dalam hati, berharap suatu saat nanti Vira tidak merasa terlalu terbebani oleh semua ini. Setiap hari adalah perjuangan bagi Vira, tetapi dia tak pernah menyerah. Dia tahu, jika dia berhenti, siapa lagi yang akan merawat Dinda? Ibu mereka bekerja keras untuk membiayai hidup mereka berdua, dan meskipun ibu sangat mencintai anak-anaknya, Dinda membutuhkan perawatan lebih dari sekadar perhatian fisik. Vira juga tak pernah mengeluh saat harus mengurus segala hal di rumah. Menyapu, mencuci, memasak, dan mengurus Dinda. Semua itu dilakukan dengan sepenuh hati, meskipun terkadang dia merasa lelah. Namun, Vira tahu, bagi Dinda, dia adalah satu-satunya orang yang bisa diandalkan. Dan itu sudah cukup bagi Vira untuk terus berjuang, meskipun beban hidup terasa begitu berat. Kadang-kadang, saat malam tiba dan Vira menidurkan Dinda, dia merasa lelah fisik dan emosional. Tapi, sebelum tidur, Vira selalu berbisik di telinga kakaknya. "Aku akan ada selalu untukmu, Kak. Jangan khawatir, aku akan menjagamu." Tapi ada satu pertanyaan yang selalu mengganggu Vira. Apakah kakaknya merasa terjebak dalam hidup yang penuh kesulitan ini? Apakah Dinda merasakan kebahagiaan dalam hidupnya,
Meskipun dalam keterbatasan tubuhnya, Vira seringkali berpikir, apakah dia sudah cukup memberikan kebahagiaan kepada kakaknya? Namun, walau penuh keraguan dan perjuangan, Vira tetap setia di sisi Dinda. Seperti janji yang selalu diucapkannya, "Aku akan ada selalu untukmu, Kak." Keputusan itu sudah diambil Vira sejak lama, meskipun ia belum tahu bagaimana masa depan mereka berdua akan terjalani. Yang jelas, ia tidak akan pernah menyerah. Minggu berganti minggu, bulan berlalu, dan kehidupan Vira serta Dinda terus berjalan seperti biasa. Hari-hari yang mereka jalani tidak pernah mudah. Kadang-kadang, Vira merasa seolah tak ada waktu untuk dirinya sendiri. Setiap langkah yang diambilnya terasa penuh dengan beban, tetapi satu hal yang selalu ada dalam hatinya, cinta untuk kakaknya yang tak terbatas. Meski Dinda tidak bisa berbicara banyak, Vira tahu bahwa Dinda merasakan kasih sayang yang tulus darinya. Ada kalanya, saat Vira membantunya mengganti pakaian atau memberi makan, Dinda akan mengerutkan dahi atau sedikit tersenyum. Itu adalah tanda bahwa Dinda masih bisa merasakan sesuatu, meskipun hanya sedikit. Di sekolah, teman-teman Vira sering bertanya mengapa dia tidak pernah pergi bermain atau menghabiskan waktu dengan mereka. Vira selalu menjawab dengan senyum tipis dan berkata, "Aku harus menjaga kakakku." Mereka tidak pernah benar-benar mengerti, dan Vira tidak pernah merasa perlu menjelaskan lebih jauh. Mereka tidak tahu betapa besar tanggung jawab yang Vira pikul, dan betapa pentingnya dia bagi Dinda. Namun, terkadang, saat malam tiba, Vira merasa kesepian. Dinda tidur lelap di sampingnya, dan ibu mereka belum pulang. Hening. Suasana rumah yang biasanya penuh dengan riuh rendah aktivitas, kini terasa sunyi dan sepi. Vira duduk di kursi kecil di ruang tamu, menatap langit malam yang gelap, berpikir tentang masa depan yang tak jelas. Seperti apa hidup mereka nantinya? Akankah ada kebahagiaan sejati bagi Dinda dan dirinya? Vira seringkali bertanya-tanya dalam diam. Suatu malam, saat Vira sedang membersihkan kamar Dinda, matanya tertumbuk pada sebuah foto lama yang terletak di sudut meja. Itu adalah foto mereka berdua ketika kecil, tersenyum ceria bersama orang tua mereka di taman. Vira memandang foto itu lama. Air matanya mulai menetes tanpa bisa ditahan. Betapa lama waktu berlalu. Betapa banyak kenangan indah yang kini hanya menjadi bayangan. Dinda yang dulu penuh semangat kini terbaring lemah, sementara dirinya menjadi penopang kehidupan bagi kakaknya. Dinda, yang masih terjaga, memandang Vira dengan tatapan lembut. Vira langsung mengusap air matanya dan berusaha tersenyum. "Aku baik-baik saja, Kak. Jangan khawatir," bisiknya. Namun, suara hatinya seolah melawan. "Aku lelah, Kak. Aku sangat lelah." Dinda, meskipun tak bisa berbicara, menggenggam tangan adiknya dengan lembut, seolah memberi dukungan. Vira merasakan itu. Sekali lagi, dia merasa seperti ada sesuatu yang tak terungkapkan, tapi ia tahu, di balik mata Dinda yang penuh rasa bersalah, ada cinta yang tulus dan rasa terima kasih yang tak terucapkan. Dinda ingin Vira tahu bahwa meskipun dia tidak bisa berbicara atau berbuat banyak, dia sangat mencintai adiknya dan sangat menghargai setiap pengorbanan yang diberikan Vira. Hari-hari berlalu dengan kesibukan yang tak pernah habis. Suatu hari, ibu mereka, yang sudah lama bekerja keras untuk menghidupi mereka, jatuh sakit. Penyakit yang tiba-tiba datang membuatnya tidak bisa bekerja untuk beberapa waktu. Vira terpaksa mengorbankan waktu sekolahnya lebih banyak lagi untuk menjaga ibu dan merawat Dinda. Dengan keadaan seperti itu, Vira mulai merasa cemas. Tabungan keluarga hampir habis, dan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Vira sangat terbatas. Bahkan, seringkali ia terpaksa menahan rasa lapar hanya untuk memastikan Dinda dan ibunya bisa makan dengan cukup. Di sela-sela kesulitan itu, Vira berusaha mencari cara untuk mendapatkan uang tambahan. Namun, peluang tak mudah didapatkan. Semua pekerjaan yang layak seringkali memerlukan waktu yang lebih lama, sementara ia tidak bisa meninggalkan Dinda sendirian terlalu lama. Pada suatu hari, saat Vira sedang berjalan pulang dari pasar dengan membawa sedikit bahan makanan yang ia beli dengan uang hasil jualan di pasar, ia mendengar suara seseorang memanggil namanya. "Vira, tunggu."
Vira berhenti dan menoleh. Itu adalah teman sekelasnya, Wira. Wira adalah teman yang cukup dekat dengan Vira, meski jarang berbicara karena kesibukan masing-masing. Wira tersenyum dan mendekat. Kenapa kamu kelihatan begitu lelah? Kamu gak pernah ikut kegiatan sekolah atau bermain. Apa kabar kakakmu? Vira hanya bisa tersenyum, meskipun senyumnya terasa dipaksakan. Kakakku sedang membutuhkan banyak perawatan. Wira, aku harus di rumah. Wira menatapnya dengan serius, kemudian menghela napas. Vira, kamu gak bisa terus-menerus mengabaikan dirimu sendiri. Loh, kamu butuh bantuan. Kalau kamu butuh sesuatu, katakan saja, ya? Aku dan teman-teman yang lain akan bantu. Vira terdiam sejenak. Kehangatan kata-kata Wira seakan meresap ke dalam hatinya. Dia tak pernah benar-benar berpikir bahwa teman-temannya akan membantu. Mereka semua menjalani hidup mereka sendiri, dan Vira selalu merasa harus mengurus semuanya sendirian. Namun, kali ini, sesuatu dalam dirinya mulai terbuka. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang peduli padanya, yang bisa memberinya sedikit bantuan. Terima kasih, Wira, kata Vira akhirnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku akan ingat itu. Wira tersenyum, memberikan semangat, lalu berjalan pergi. Vira berdiri sejenak, merasa lega, meskipun hanya sedikit. Namun, dalam hatinya, dia merasa seolah beban itu sedikit berkurang. Ada seseorang yang peduli, ada seseorang yang melihat perjuangannya. Dengan semangat yang baru, Vira kembali ke rumah. Saat membuka pintu, dia melihat Dinda sedang duduk di kursi roda, menunggu dengan sabar. Senyuman Vira pun muncul lagi, meskipun hati masih penuh dengan kekhawatiran. Namun, Vira tahu satu hal dengan pasti, dia akan terus berjuang. Karena bagi Vira, tidak ada pilihan lain selain tetap ada untuk Dinda, seperti yang selalu dia janjikan. Seiring berjalannya waktu, Vira semakin menyadari bahwa hidupnya adalah rangkaian dari pengorbanan demi kebahagiaan Dinda. Setiap hari, dia terjaga lebih awal dan tidur larut malam. Namun, meskipun hidup penuh dengan tantangan dan kesulitan, Vira tidak pernah merasa sendirian. Ada cinta yang mengalir begitu dalam antara dirinya dan Dinda, meskipun kadang-kadang dia merasa beban itu hampir tak tertahankan. Hari itu, seperti biasa, Vira bangun pagi dan mulai merawat Dinda. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ketika Vira memandikan Dinda dengan hati-hati, kakaknya tiba-tiba mengerang kesakitan. Vira terkejut dan langsung menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Wajah Dinda yang biasa tampak tenang kini menunjukkan rasa sakit yang mendalam. Vira segera memanggil ibu mereka, yang langsung bergegas pulang setelah menerima telepon darinya. "Ibu, Kak Dinda sakit," kata Vira dengan cemas. Kak Dinda bilang sakit sekali. Ibu mereka, yang kini semakin lelah karena harus bekerja ekstra, terkejut. Vira mencoba menghubungi dokter, namun mereka hanya bisa menunggu hingga dokter datang. Waktu yang terasa sangat lama itu membuat Vira semakin cemas. Dinda terbaring diam, hanya mengerang perlahan, dan mata Vira tak lepas dari wajah kakaknya yang memucat. Di saat-saat seperti itu, Vira merasa tak berdaya. Ia ingin membantu, ingin menghilangkan rasa sakit yang dirasakan Dinda, tetapi dia tahu dirinya tak bisa melakukan apa-apa selain menemani. Akhirnya, dokter datang. Setelah pemeriksaan singkat, dokter mengungkapkan bahwa Dinda mengalami infeksi pada saluran pernapasan yang mengakibatkan nyeri pada tubuhnya. Dinda harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari untuk pemulihan. Vira merasa terombang-ambing antara dua dunia. Di satu sisi, dia tahu bahwa Dinda membutuhkan perhatian penuh, sementara di sisi lain, dia merasa harus tetap menjaga ibu mereka yang juga sakit dan bekerja keras. Vira merasa bahwa segala sesuatu yang dia lakukan, setiap langkah kecil yang dia ambil, masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kakaknya. Keputusannya untuk terus berjuang menjadi semakin berat. Namun, dia tahu tidak ada pilihan lain. Di rumah sakit, Vira tidak lepas dari sisi Dinda. Di saat-saat yang sulit, ia berbicara lembut, meyakinkan kakaknya bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Kak, kamu akan cepat sembuh.
Aku di sini, selalu ada di sini, kata Vira dengan suara yang hampir tak terdengar, seolah menyembuhkan diri sendiri dengan kata-kata itu. Namun, setelah beberapa hari di rumah sakit, kondisi Dinda semakin memburuk. Vira merasa cemas yang luar biasa. Dia terus bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang lebih bisa dia lakukan. Apakah dia telah cukup berusaha untuk menjaga kakaknya, atau apakah dia sudah gagal sebagai adik. Setiap malam, dia duduk di samping tempat tidur Dinda, menggenggam tangan kakaknya, dan berharap keajaiban datang. "Ibu," kata Vira pada suatu malam, saat mereka berdua duduk di ruang rumah sakit, menunggu Dinda yang masih terbaring lemah. "Apa yang akan terjadi kalau Kak Dinda tidak bisa sembuh?" Ibu mereka menatap Vira dengan mata penuh harapan, meskipun di dalam hati, dia juga merasa takut dan khawatir. "Vira, kita tidak bisa memikirkan hal buruk sekarang. Kak Dinda butuh semangat kita. Kita harus tetap percaya." Vira mengangguk pelan, meski di dalam hatinya, dia merasa takut kehilangan. Takut kehilangan sosok yang selama ini menjadi teman terbaiknya. Sosok yang selalu ada sejak ia dilahirkan ke dunia ini. Dan kini, dia merasa ada bagian dari dirinya yang terancam hilang. Ketika Dinda akhirnya pulih, meskipun belum sepenuhnya sembuh, ada sesuatu yang berubah. Dinda semakin banyak diam, tidak lagi menanggapi Vira dengan senyuman atau tatapan mata yang penuh kasih. Vira merasa cemas, karena perubahan ini membuatnya merasa jauh dengan kakaknya. Dinda yang dulu selalu berbicara dan bersemangat kini tampak seperti seorang yang terperangkap dalam dunia yang gelap. Tak bisa keluar dari bayang-bayang kesulitan yang dialaminya. "Kenapa Kak Dinda jadi seperti ini?" bisik Vira dalam hatinya. "Aku sudah berusaha yang terbaik, tapi kenapa aku merasa semakin jauh?" Vira tidak tahu bagaimana harus menghadapi perubahan ini. Dinda seperti menutup diri. Tidak ada lagi percakapan ringan di antara mereka. Tidak ada lagi tawa bersama. Semua terasa begitu hampa. Vira merasa ada sebuah dinding tak terlihat yang muncul antara mereka berdua. Apakah Dinda merasa tersisih? Apakah Dinda merasa lelah dengan perawatan yang selalu sama? Dengan hidup yang terhenti begitu lama? Semua itu adalah pertanyaan yang tak bisa dijawab dengan mudah. Namun, dalam kesendirian malam itu, Vira tahu satu hal, dia tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi, dia akan tetap berada di sisi Dinda. Dia tidak akan membiarkan kakaknya merasa sendiri. Di malam yang sunyi, saat Dinda tidur, Vira berbisik pelan, "Kak, aku akan ada selalu untukmu. Aku akan tetap berjuang bersama kamu. Jangan pernah merasa sendirian." Itulah janji yang selalu dipegang Vira, dan dia tahu bahwa meskipun tak selalu tampak, cinta dan komitmen itu akan selalu ada. Seiring berjalannya waktu, Vira mulai memahami satu hal penting dalam hidupnya. Cinta bukanlah sesuatu yang selalu terungkap dengan kata-kata. Terkadang, cinta itu bisa ditemukan dalam setiap pengorbanan kecil yang dilakukan tanpa mengharap imbalan. Vira terus menjaga Dinda dengan penuh kasih, dan meskipun dunia tampak begitu keras, Vira tahu bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kakaknya. Karena cinta yang sejati tak mengenal batas. Waktu terus berjalan, dan meskipun kehidupan mereka dipenuhi dengan kesulitan dan pengorbanan, Vira semakin mengerti bahwa ia dan Dinda adalah dua jiwa yang saling mengisi. Namun, di sisi lain, tantangan hidup semakin berat. Dinda, yang meskipun telah melewati masa-masa kritis, tetap terjebak dalam rasa frustasi dan ketidakmampuan fisik. Vira yang semakin dewasa, kadang merasa hatinya semakin kosong, seolah ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka berdua. Setiap kali ia mencoba untuk merasa bahagia, selalu ada rasa cemas yang menghantui. Apakah Dinda akan selalu begitu? Apakah mereka akan selamanya terperangkap dalam dunia yang terbatas ini? Dinda kini sudah bisa duduk sendiri, meskipun tidak bisa berjalan tanpa bantuan. Namun, semangat yang dulu ada dalam diri kakaknya, semangat untuk hidup, untuk bermimpi, seakan terkubur dalam keputusasaan. Dia lebih banyak menghabiskan waktu diam, jarang berbicara, dan matanya terlihat kosong. Vira merasa kesepian meskipun selalu ada di samping kakaknya. Suatu sore, Vira duduk bersama Dinda di halaman rumah.
Matahari yang hampir terbenam memberi cahaya keemasan yang menyejukkan hati, tetapi sepertinya suasana itu tidak cukup menghangatkan jiwa Dinda. Vira menatap langit yang mulai memerah, mencoba mencari secercah harapan di dalam hatinya. Dia tahu, untuk Dinda, dunia ini terasa semakin kecil. Tetapi, Vira juga tahu, dia tak boleh menyerah. "Kak," Vira mulai. Suaranya lembut tapi penuh harap. "Kamu ingat waktu kita kecil? Kita suka sekali bermain di taman, berlari-lari, dan bercanda bersama. Dulu, kita selalu membuat rencana bersama. Jangan biarkan semua itu hilang begitu saja. Kak, aku tahu kamu masih punya impian. Aku tahu kamu masih punya kekuatan." Dinda menatap Vira dengan mata yang sayu. Ada raut yang sulit diartikan di wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Dinda menggenggam tangan adiknya dengan lembut, seolah ingin mengatakan sesuatu yang selama ini terpendam. Vira merasakan getaran kecil di tangan kakaknya, seakan ada sesuatu yang ingin disampaikan, tetapi Dinda tidak bisa mengungkapkannya. Vira menunduk dan mengusap tangan Dinda dengan lembut. "Aku tahu kamu lelah, Kak. Aku tahu. Tapi aku juga tahu kamu masih mencintaiku. Kamu selalu ada dalam hatiku. Dan aku akan terus berjuang untuk kita berdua." Ada keheningan yang panjang di antara mereka. Waktu seakan melambat. Dan untuk pertama kalinya, Dinda meneteskan air mata, sesuatu yang sudah lama tidak dilakukannya. Vira terkejut dan segera merangkul kakaknya, memeluknya erat, memberikan kenyamanan yang selama ini mungkin sangat dibutuhkan Dinda. Malam itu, Vira merasa ada perubahan dalam dirinya. Sebelumnya, dia merasa semua pengorbanannya sia-sia, seolah-olah tidak ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi saat itu, dia menyadari satu hal penting. Meskipun Dinda tidak bisa sepenuhnya kembali seperti dulu, ada banyak cara untuk menciptakan kebahagiaan yang baru bersama. Kebahagiaan itu mungkin bukan dalam bentuk yang mereka harapkan, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mereka bangun, yaitu kedekatan dan cinta yang tak terhingga. Keesokan harinya, Vira memutuskan untuk mengajak Dinda pergi ke taman kecil dekat rumah mereka. Meskipun Dinda hanya bisa duduk di kursi roda, Vira ingin menunjukkan padanya bahwa dunia masih memiliki keindahan yang bisa dinikmati, meskipun dalam keterbatasan. Mereka berdua duduk di bangku taman, menikmati udara segar yang menyentuh kulit mereka. Vira bercerita tentang banyak hal, tentang teman-temannya, tentang masa depan, dan tentang segala hal yang dulu menjadi impian mereka berdua. Tiba-tiba, Dinda menatap Vira dengan penuh perhatian. "Vira," suara Dinda begitu pelan. Aku takut. Takut kalau aku akan terus menjadi beban bagimu." Vira menatap kakaknya dengan penuh kasih, menghapus air mata yang jatuh di pipi Dinda. "Kak, kamu bukan beban. Kamu adalah bagian dari hidupku. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain melihatmu bahagia. Meskipun kita harus berjalan melalui jalan yang penuh kesulitan ini, aku akan selalu ada untukmu." Ada kedalaman dalam kata-kata Vira yang seolah menembus dinding yang selama ini terbentuk antara mereka. Dinda menatap Vira, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada secercah harapan di matanya. Seolah ada sedikit pencerahan dalam gelap yang selama ini mereka jalani. Vira menggenggam tangan Dinda dengan erat. "Jangan takut, Kak. Kita akan terus berjalan bersama, apapun yang terjadi." Hari-hari yang sulit masih terus datang, dan tantangan hidup tidak pernah berhenti menghadang mereka. Namun, Vira kini tahu bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang terlihat. Terkadang, kebahagiaan itu datang dari hubungan yang kokoh dan pengorbanan yang dilakukan dengan tulus. Meskipun Dinda tidak bisa sepenuhnya bebas, mereka berdua akan selalu bersama, melalui segala suka dan duka. Dari hari ke hari, Dinda mulai belajar menerima kenyataan hidupnya dengan sedikit lebih banyak keberanian. Setiap senyuman kecil yang terukir di wajahnya menjadi bukti bahwa meskipun dunia mereka berbeda dari sebelumnya, mereka masih bisa menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang tak terduga. Vira pun belajar untuk menerima kekurangannya, dan bersama-sama mereka mulai membangun kehidupan yang penuh dengan cinta yang tulus dan pengorbanan yang tak mengenal batas. "Aku akan ada selalu untukmu, Kak," bisik Vira di malam hari,
Saat mereka berdua duduk bersama di ruang tamu yang hangat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dinda tersenyum, sebuah senyuman yang penuh dengan kelegaan dan cinta. Kehidupan mereka tidak akan pernah sama seperti dulu, tetapi Vira tahu satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Dan itu sudah cukup untuk membuat segala pengorbanan menjadi bermakna. Mereka tidak akan pernah terpisah.